Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan ilmu kita, untuk melanjutkan pembahasan ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah, yang mana sebelumnya kita terakhir membahas tentang permasalahan yang berkaitan, pembahasan yang berkaitan tentang masalah jenazah. Kemudian di dalam bab atau kitab shalah di sini ya, yang membahas tentang ibadah, yang mana pertama toharoh kemudian sholah, ditutup di dalam kitab shalah di sini di dalam permasalahan isti'anat, di dalam permasalahan minta bantuan di dalam ibadah ya. Ketika seseorang itu minta bantuan di dalam ibadah, maka itu bagaimanakah hukumnya di dalam pembahasan syariat kita, syariat Islam. Di sini di dalam kitab Durratul Yatimah ya, musannif hafizahullahu taala, beliau mengawali dengan menjelaskan syarah dari matanya wabasyirit ta'at, yang mana di matanya dibahas tentang wabasyirit ta'at ya. Senantiasalah kita ini untuk selalu langsung menjalankan ketaatan bin nafsi, dengan diri kita sendiri. Yang mana beliau bahas di sini, taat itu apa? Yang dimaksud taat di sini, kullu ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala min qaulin au fi'lin au niyatin au i'tiqadin. Semua hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ucapan atau dari kelakuan atau dari niat atau dari keyakinan, ini semua tergolong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini semua seyogyanya dan seharusnya kita lakukan dengan diri kita sendiri. Tidak perlu untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Semisal kita mampu untuk mengeluarkan sedekah dengan tangan kita sendiri, maka seharusnya kita untuk mengeluarkan sedekah tersebut sendiri ya. Idh qad yahsulu fiha i'anatun minal ghair la sa'iru ta'at ya. Kadang hal-hal ketaatan itu bisa dan boleh untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain, akan tetapi ini semua tidak semua di dalam ketaatan ya. Fa in syaqqa ala muridu ta'atil fi'liyah fi'luha fa sabrun ala dhalik. Maka seandainya kita ini mendapatkan kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah ya, maka katanya beliau di sini, anjuran beliau di sini, maka hendaklah kita untuk bersabar dan tetap menjalankan ketaatan tersebut dengan diri kita. Semisal kita ini agak kesulitan ketika melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, tapi kita masih mampu, maka hendaklah bagi kita untuk sabar dan tetap melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan berdiri ya. Wa ala qadril masyaqqati wa alal qadril masyaqqah takunul mathubah. Karena dengan kadar kesulitan kita itu, kadar tambahnya pahala juga yang kita dapatkan ya. Baru beliau di sini menjelaskan bahwasanya au ajasta ayyuhal muridu lit taati fasta'in bil ghairi ala fi'li taat. Barulah ketika kita benar-benar tidak mampu, benar-benar ajes ya, gak mampu untuk menjalankan ketaatan tersebut, maka katanya beliau fasta'in bil ghair, maka mintalah pertolongan kepada orang lain selain kita. Semisal kita dalam keadaan sakit, yang mana kita tidak mampu untuk berjalan, sedangkan kita ini sholat harus mengambil wudhu, maka tetap kita diwajibkan untuk sholat dan kita minta bantuan
dari orang lain supaya mewudu'i kita atau mengambilkan air bagi kita untuk wudhu, atau bahkan bisa juga membasuhkan tangan kita, sebagaimana nanti hukumnya kita bahas di dalam pembahasan kali ini. Akan tetapi senantiasa semoga kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, ibadah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, baru di sini beliau sebutkan wal isti'anatu durubun. Wal isti'anatu durubun. Ya, mintanya pertolongan kita ini di dalam permasalahan ibadah ini ada beberapa macam hukum. Yang pertama beliau sebutkan mubahatun, ya, boleh. Kemudian yang kedua khilaful aula. Ya, khilaful aula di sini boleh kita untuk meminta pertolongan kepada orang lain, akan tetapi al aula khilafuhu, al aula tarkuhu. Lebih utama itu kita tidak meminta pertolongan kepada orang lain. Ya, tapi tetap boleh. Kemudian yang ketiga adalah makruhatun. Ya, yajuzu fi'luha wa tarkuha, boleh bagi kita untuk melaksanakannya dan boleh bagi kita untuk tidak melakukannya. Boleh bagi kita untuk minta pertolongan kepada orang lain, ini hukum makruh. Juga boleh bagi kita untuk tidak meminta pertolongan bagi kepada orang lain. Akan tetapi ketika kita tidak meminta pertolongan kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahala. Sehingga beliau katakan di sini hukum makruh tersebut lakin yatarattabu ala tarkiha imtithalan thawabun. Akan tetapi ketika seseorang tersebut meninggalkan hukum makruh, ya, karena mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat adalah wajibuhu. Ya, hukumnya adalah wajib bagi kita untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Ya, intinya berarti di sini ada 4 macam hukum isti'anat, meminta bantuan di dalam ketaatan kita. Yang pertama boleh. Kemudian yang kedua khilaful aula, boleh kita lakukan, akan tetapi lebih utama untuk kita tinggalkan. Yang ketiga adalah hukum makruh, yaitu ketika kita lakukan tidak masalah, tidak dosa, akan tetapi ketika kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat adalah hukumnya wajib. Ya. Kemudian di sini baru beliau menjelaskan pertama kali hukum makruh atau hukum mubah, bolehnya bagi kita untuk minta bantuan di dalam ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Beliau sebutkan di sini mubahatun kalma itakhudhu jalibah limut tohirin. Ya, hukumnya makruh, hukumnya boleh kita meminta pertolongan kepada orang lain di dalam ketaatan itu seperti orang lain itu mendekatkan atau membawakan air kepada kita. Kemudian kita melakukan wudhu atau melakukan mandi besar, misal kita lakukan sendiri, orang tersebut hanya mendatangkan air untuk kita gunakan. Ya, ini semua masih boleh dan hukumnya mubah. Ya, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Bahkan di sini dikatakan waqad thabata dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam fi mawatina katsirah. Bahkan ini semua telah pernah terjadi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan bahkan para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas atau khidmah kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk membawakan air wudhunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ada riwayah ketika Robi'ah, salah satu sahabat yang bernama Robi'ah, beliau ini menyiapkan air wudhunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika itu Rasulullah senang dan beliau mengatakan sal, mintalah, ya, mintalah kepadaku sehingga aku mintakan nanti permintaanmu itu kepada Allah. Sehingga sahabat tersebut mengatakan, ya, salah satu permintaan, dan permintaan sahabat Robi'ah tersebut itu beliau mengatakan murafaqatak fil jannah ya Rasulullah. Ya.
berteman, menemanimu, bareng bersamamu di surga, wahai Rasulullah. Kemudian diulangi lagi, ada yang lain, tetap jawaban beliau menemani Rasulullah di surga. Sampai ketiga kali ada yang lain, tetap jawaban beliau itu seperti itu, ya. Sehingga salah satu bentuk khidmah yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan yaitu ketika kita ya menyiapkan air wudhu kepada, kalau sahabat terdahulu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita juga boleh untuk menyiapkan air wudhu tersebut mungkin kepada orang tua kita atau mungkin kepada guru kita, yang mana itu juga dasarnya dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian macam yang kedua yaitu ketika hukumnya itu khilaful aula, yaitu kasobbihi ay alma alaihi alal mutawaddi awil mughtasil. Hukum khilaful aula ketika meminta pertolongan di dalam ketaatan di sini, yaitu dicontohkan oleh beliau di sini seperti seseorang itu yang dibasuh bagian anggota tubuhnya ketika wudhu atau ketika mandi. Maka ini boleh-boleh saja, akan tetapi yang lebih utama adalah untuk meninggalkan, tidak melakukan hal tersebut. Ya, soalnya ketika ini permasalahan ketika orang tersebut memang dalam keadaan mampu untuk mandi sendiri, mampu untuk wudhu sendiri, kemudian minta orang lain untuk mewudhui dia, menyirami atau membasuh bagian tubuh wudhu yang ada pada tubuh dia, maka ini hukumnya khilaful aula. Ini hukumnya khilaful aula. Ya. Kemudian masalah yang makruh adalah beliau contohkan di sini waslu a'dha'i nahwil mutawaddi bi ghairi hajah au ba'di a'dha'ihi makruhatun li'annaha imma an takuna ala sabili taraffu fatakhruju bihi ilal haram au ala sabili ziyadah fit taraffu fahiya makruha. Ya. Di sini ta'addud ghuslan a'dha'ihi, ya. Wa'dud ghuslan a'dha'ihi, yaitu minta sama membasuh anggota tubuhnya, akan tetapi basuhan yang sunnah, ya, tanpa adanya hajat, tanpa adanya uzur juga, ya. Sehingga difahami dari sini ketika tadi khilaful aula ketika membasuh basuhan yang wajib yang pertama kali misal, baru kemudian basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu ketika kita masih meminta bantuan kepada orang lain, maka ini hukumnya makruh. Ya, maka ini hukumnya makruh. Bahkan beliau jelaskan di sini, seandainya apabila bisa sampai adanya rasa tarofu, rasa lebih tinggi, lebih mulia dia ini daripada orang lain, maka bisa jadi hukumnya di sini kepada hukum haram. Ya, bisa jadi kepada hukum haram. Wal i'anatu wajibatun. Baru kita membahas pembahasan yang keempat, yaitu hukum wajib di dalam minta bantuan di dalam ketaatan kita kepada Allah. Wajibatun takunu li'ajizin. Wajib bagi orang yang nggak mampu untuk minta bantuan di dalam ibadahnya. Ya, sama seperti orang nggak mampu untuk melakukan wudhu. Dia ini dalam keadaan sakit, atau dia tidak mampu untuk melaksanakan ngambil tayamum dan dia dalam keadaan sakit, maka dia wajib untuk minta tolong kepada orang lain supaya membantu dia untuk mengambil air wudhu, ya, untuk mengambil air wudhu, ya. Beliau sebutkan di sini wa makna annahu in lam yajid man yu'ainuhu talaba man yu'ainuhu walau bi ujrati mithlin fadhulat amma yu'tabaru fi zakatil fitri wa illa shalla bitayamumin wa a'ada. Ya. Di sini ya wajibnya seseorang itu walaupun tanpa adanya orang yang bisa membantu dia untuk ngambil air wudhu.
Semisal ada orang sakit, di situ dia nggak ada keluarganya yang merawat dia. Adanya orang lain yang mungkin juga merawat orang yang sakit. Ya. Sehingga tetap bagi orang yang sakit tersebut untuk minta kepada orang lain untuk minta menolong dia untuk ngambil air wudhu. Walaupun bi ujroti mithlin. Walaupun dia harus membayar ujroh, bayaran bagi orang tersebut, sebagai umumnya bayaran bagi orang yang membantu untuk ngambil air wudhu tersebut. Ini ketika dia mempunyai harta yang lebih. Ya, tapi kalau seandainya dia ya sudah butuh bantuan untuk ngambil wudhu, kemudian ternyata nggak ada orang yang membantu atau merawat dia di situ, sehingga dia harus meminta bantuan kepada orang lain. Ya, ternyata dia juga tidak mempunyai harta yang lebih untuk digunakan bayar orang lain tersebut, maka beliau jelaskan di sini wa illa sholat bitayammumin wa ada. Maka kalau seperti itu dia harus tetap sholat tapi dengan tayamum, ya, dengan melakukan tayamum sendiri wa ada, dan dia harus mengulangi sholatnya, ya, dia harus mengulangi sholatnya. Ini juga berlaku di dalam semua ibadah, nggak harus di dalam wudhu. Semisal orang tersebut gak mampu ya untuk melaksanakan sholat, ya dia sholatnya masih mampu untuk duduk, akan tetapi kalau nggak ada orang yang narik dia atau membantu dia untuk duduk, dia nggak bisa duduk, maka di sini juga permasalahan masuk di dalam permasalahan sholat, di dalam membantu atau minta bantuan kepada orang lain di dalam taatan dalam bentuk sholat. Ya, mungkin ini yang telah menjadi penutup di dalam kitabus sholat yang telah kita bahas, ya, dan juga jenazah. Ya, semoga ini semua menjadi manfaat bagi kita di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.